السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang bagaimana roh saat baru saja dilepaskan dari jasad, ada halut, ada kain kafan dari surga dan dari neraka, ada ketukan pintu langit, ada yang diizinkan naik, ada yang tidak diizinkan, tergantung dia ahlul jannah atau ahlul nar. Dan sampai roh tersebut ada di illiyin atau di sijjin. Ada dua tempat. Bagi ahlul jannah adalah illiyin, sangat tinggi tempatnya. Satu lagi sijjin, jurang. Kemudian roh tersebut dikembalikan lagi ke jasad untuk ditanya, diuji dengan 3 pertanyaan. Selanjutnya disiksa apabila dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dan percuma disiksa kalau tidak ada ruh. Maka ruh itu dikembalikan lagi ke jasad sampai kepada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ini masih membahas malaikat beliau. Wa minhum malaikatun sayyahuna fil ardh. Di antara malaikat itu ada sekelompok malaikat yang selalu berjalan di bumi ini, ya. Terbang tentunya. Ngapain? Yaltamisuna hilaqad dzikr, mencari majelis zikir. Tapi jangan salah paham, bukan majelis zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, la ilaha illallah, bukan. Nah, zikir seperti itu beramai-ramai, berjamaah, dipimpin oleh satu orang, tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Muncul pertama kali di masjid Kufah menjelang sholat subuh. Itu pertama kali zikir berjamaah, dipimpin oleh satu orang. Dan waktu itu Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, ya. Ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Mustahil ada sebuah kebenaran dalam Islam baru muncul beberapa puluh tahun setelah Nabi wafat, ya. Maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Maka yang dimaksud majlis zikir di sini adalah majlis ilmu, sebagaimana diperjelas oleh Atha bin Abi Rabah, salah satu murid Ibnu Abbas. Majlis zikri al-majlis alladhi yuta'allamu fihi al-halal wal haram. Yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlis yang di dalam majlis itu dipelajari yang halal mana, yang haram mana, yang hak mana, yang batil mana.
jual beli yang boleh mana, yang haram mana, dan seterusnya. Ini majlis zikir. Bukan menyebut kalimat-kalimat thayyibah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Bukan itu. Ya. Kenapa pakai zikir? Mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran ketika memerintahkan kaum muslimin untuk duduk mendengarkan ilmu dari sang khatib, Allah mengatakan fas'au ila zikrillah, zikir. Bersegeralah kalian kepada zikrullah. Apakah kemudian berzikir seperti tadi? Kan tidak. Bersegeralah kalian kepada zikrullah artinya segera ke masjid, duduk, salat tahiyatul masjid dulu, duduk, kemudian siap mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh khatib. Zikrullah, fas'au ila zikrillah. Maka majlis zikir, majlis ilmu. Ahli zikir, ahli ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir, ahli ilmu. Wa idza wajadu halaqatal ilmi wa dzikri, ketika para malaikat tersebut, ini Jibril enggak termasuk, Mikail enggak termasuk, malaikat maut enggak termasuk, jadi malaikat-malaikat khusus. Entah nama mereka satu persatu siapa. Ini satu kelompok malaikat. Ketika mereka mendapatkan majlis zikir tersebut, jalasu, ikut duduk di situ. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat lengkapnya. Saya kira tidak begitu lengkap, ya, tidak sampai akhir. Saya bacakan. Ini ada di Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan. Allah memiliki malaikat-malaikat. Malaikatan ini jamak dari malak. Masuk ke bahasa Indonesia malaikat satu. Karena dalam bahasa kita tidak mengenal malak. Adanya malaikat. Padahal itu jamak. Yatufuna fit turuq. Malaikat-malaikat ini terus berjalan, tidak pernah berhenti, terus mencari. Mencari apa? Yaltamisuna ahla dzikr. Mencari ahli zikir, mencari majlis ilmu. Majlis yang sekali lagi di situ dibahas mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jadi jangan disimpulkan bahwa para malaikat ini mencari pengajian. Orang-orang berkumpul di acara Maulid Nabi, pengajian bukan menurut mereka. Ya, pengajian. Apa iya malaikat pada mengerumuni? Ya, mereka yang duduk di situ, yang di situ dijelaskan oleh penceramahnya, saudara-saudara. Demi cinta kita kepada Rasulullah, kita rayakan hari kelahiran beliau. Kira-kira malaikat manggut-manggut apa kesal dengan beliau? Ya, tentu malaikat semuanya berilmu. Adakah malaikat yang kena subhat? Pasti nggak ada. Ini batil. Abang mau malaikat duduk di majelis seperti itu? Ya tentu ditinggalkan. Ini majelis batil. Ya. Saudara-saudara, kalau kita kesusahan, selain kita memohon kepada Allah, mohon pula kepada Rasulullah. Gimana perasaan malaikat mendengarkan ini? Tentu tidak mau, mereka akan tinggalkan. Malaikat tahu mana yang hak, mana yang batil. Bahwa ilmu para malaikat bertingkat, betul. Belum lama kita bahas tentang
ketidaktahuan Rasulullah tentang tempat terbaik dan tempat terburuk di muka bumi, ya kan? Nanya kepada Jibril, Jibril nggak tahu. Nanya kepada Mikail, Mikail nggak tahu. Ya, nanya kepada Mikail, akhirnya Mikail tahu. Ya. Bertingkat ini berarti ilmunya, ya kan? Tapi bukan berarti malaikat-malaikat itu terkena syubhat. Tidak seperti sebagian dari kita. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى, ketika mereka mendapati majlis zikir tersebut yang berzikir maksudnya mengajarkan ilmu, mereka mengatakan, salah satu dari mereka mengatakan, tanadau halummu ila hajatiku, kemari, yang sedang kita cari-cari ada di sini. Ya, salah satu dari mereka mendapatkan, dipanggil teman-temannya sesama malaikat, halummu ila hajatiku, yang sedang kalian cari, yang sedang kita cari ada di sini. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Hanya sampai di sini beliau bawakan hadis ini. Lalu mereka mengepakkan sayapnya terus sampai ke langit dunia. Pemandangan yang luar biasa tentunya kalau manusia melihat. Maka kata para imam berdasarkan sabda Nabi, seandainya sedikit saja hal yang gaib itu ditampakkan di hadapan manusia, barangkali akan habis manusia. Salah satunya ini misalnya. Ya, majelis ilmu itu ditampakkan bahwa ada malaikat terus bertumpuk-tumpuk sampai langit dunia. Ya, mungkin pasar sepi, mal-mal sepi, jalanan sepi, akan berkumpul di situ semua. Iya kan? Ya, akhirnya ya nggak ada kehidupan. Allah nggak mau. Termasuk kata Nabi, seandainya Allah perdengarkan apa? Siksa kubur. Bukan tampakkannya, perdengarkan, bukan video, suara saja. Suara orang yang menjerit disiksa oleh mungkar nakir, kok manusia mendengar, habis kehidupan ini. Nggak ada yang mau ke pasar, nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau olahraga, maunya sholat, lagi udah sholat gitu, sholat apa lagi nih? Ya, bawaannya ya pokoknya nggak mau apa-apa, ya habis kehidupan ini. Ketakutan Allah nggak mau. Allah tidak mau manusia kaum muslimin takut dengan cara seperti itu. Maunya takut karena ayat, karena hadis. Cukup dengan dari mulut Nabi SAW. Maka tidak semua sahabat ya melihat mukjizat Nabi kan gitu. Ya, tabi'in sudah jelas. Tabi'in tidak ada yang menyaksikan satupun mukjizat Nabi karena memang tidak bertemu dengan Nabi kan. Tapi keimanan mereka luar biasa. Nggak harus melihat hal-hal seperti itu. Jangan seperti Yahudi. Kalau Yahudi begitu, maunya melihat mukjizat dulu. Dikasih mukjizat nih, ada awan menyertai mereka, baru beriman. Ntar kumat lagi, kekufuran mereka, minta lagi, turun mana salwa. Lama-lama kufur lagi, minta lagi, ya, keluar air dari batu, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan terakhir tiga-tiganya mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami nggak mau beriman lagi wahai Musa sebelum melihat Allah jahrah di depan kita, betul-betul ada Allah. Luar biasa Yahudi.
Sahabat tidak seperti itu. Tidak nunggu mukjizat dulu baru beriman. Bahkan para sahabat menyaksikan mukjizat Nabi, merasakan, menikmati mukjizat Nabi setelah beriman. Bukan melihat dulu baru beriman. Maka tidak benar sebagian saudara-saudara kita yang ingin menampilkan sebuah kebenaran itu dengan kesaktian. Kiai Haji Anu pasti benar karena begini. Sholat Jumat saja selalu dibuka, gelar sajadah di atas air misalnya. Ya. Oh, macam-macam. Abu Bakar apa keistimewaannya? Utsman, Ali, Zubair, Tolha, orang-orang yang dipastikan masuk surga, apa kehebatan, apa kesaktiannya? Karena kebenaran tidak ditunjukkan dengan kesaktian itu. Merubah pulang kaling jadi emas, merubah pasir jadi beras, ya, nggak seperti itu. Kalau begitu berarti pasti benar. Ingat, selain ada mukjizat, selain ada karamah, irhas, ada ma'unah, ada satu lagi apa? Sihir. Mereka tertipu. Sebetulnya itu sihir dari syaitan. Karena sifat sihir itu apa? Bisa diulang-ulang sesuka dia. Yang penting minta bantuan kepada syaitan dia. Kalau mukjizat tidak. Apa tongkatnya Nabi Musa itu berulang-ulang bisa jadi ular? Tidak. Iseng-iseng setiap kali ngelewatin air kemudian disabetkan lalu jadi jalan? Tidak. Tidak berulang-ulang sifat mukjizat. Ketika dibutuhkan saja. Nah, sihir juga, sihir berulang-ulang. Maka bisa dipamerkan, bisa dipertontonkan. Yang penting taat kepada setannya. Apa kemauan setan? Ya harus dipenuhi. Semakin besar dosanya, ketaatan kepada setan itu, ya semakin ampuh sihirnya. Kemudian ada dialog ya, ada dialog antara Allah dengan para malaikat yang menaungi majelis zikir itu, tidak dibawakan oleh beliau di sini. Salah satu dialog yang menarik, pertanyaan Allah yang menarik adalah apa yang mereka minta dariku? Ini menarik. Jadi kan pertanyaannya banyak ya. Allah sudah tahu tapi Allah bertanya. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir, membesarkan Engkau, mensucikan Engkau, mengagungkan Engkau dan seterusnya. Apakah mereka pernah melihat aku? Wallahi belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Dijawab pasti akan lebih mensucikan Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau dan seterusnya. Lalu salah satu pertanyaan juga, apa yang mereka minta dariku? Dijawab oleh para malaikat, mereka minta surga. Ya, malaikat segitu banyak menjawab serempak nggak pakai mikir, bahwa mereka yang hadir di majelis ilmu itu, ya Allah, mereka semua mencari surga, minta surga. Nggak pakai mikir, nggak pakai nanya, tadi sebelah sana minta apa ya? Sebelah sana minta apa? Enggak, karena para malaikat yakin betul, para pencari ilmu hadir di majelis ilmu, yang dicari adalah surga. Ya. Maka buruk sekali seandainya kita hadir di majelis ilmu, kok yang kita cari bukan surga, malah uang, malah ini, malah itu. Karena sifat dari para pencari ilmu itu, yang paling diinginkan adalah surga.
Sebaliknya, apa yang paling mereka takuti? Mereka berlindung dari apa kepadaku? Dijawab, neraka. Yang paling ditakuti oleh para pencari ilmu adalah neraka. Bukan miskin, dipecat, sakit, dan seterusnya, tidak. Bahwa mereka tidak ingin miskin, tentu. Mereka tidak ingin sengsara kebelangsat, iya. Tapi yang paling mereka takuti adalah neraka. Artinya apa? Nggak apa-apa miskin, asal jangan masuk neraka. Nggak apa-apa sengsara, nggak apa-apa dipecat, di PHK, yang penting tidak masuk neraka. Begitulah mental ahli ilmu, para pencari ilmu. Yang paling ditakuti adalah neraka. Yang menariknya lagi, ada satu malaikat yang mengatakan ada satu orang, ya mungkin bisa dua, bisa tiga ya. Ada satu orang, laisa minhum, gitu. Dia bukan termasuk para pencari ilmu itu. Ja'a li hajatin. Dia datang karena ada satu keperluan. Ini membawa arti bahwa malaikat itu hafal dengan majelis ilmu itu. Dan majelis ilmu itu tidak sekali-sekali, setahun sekali, setahun dua kali, ya. Karena malaikat hafal, oh si anu, ini tumben si anu ini nggak pernah nih kok datang. Nah, malaikat tahu itu karena ada perlu. Mungkin mau ketemu sama si A atau sama si B yang kebetulan tulabul ilm ada di majelis itu. Berarti tidak ada niat mencari ilmu, atau karena sesuatu, atau karena terpaksa, gitu. Ja'a li hajatin. Dia datang ke majelis ilmu itu tidak seperti yang lain. Yang lain ingin mencari ilmu, ingin surga, takut neraka. Ini tidak nih, bukan termasuk. Ya. Dijawab oleh Allah, orang ini dipuji apa dicela? Artinya ada harapan. Allah menjawab, humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka para pencari ilmu itu insya Allah tidak akan membawa celaka kepada temannya. Tidak membawa celaka berarti membawa kebaikan. Artinya apa? Ketika ada orang bukan pencari ilmu tapi terpaksa dia duduk di majelis ilmu, insya Allah akan menjadi baik. Insya Allah akan menjadi sadar. Insya Allah akan bertaubat. Yang tadi niatnya bukan karena Allah, bukan karena ilmu, insya Allah menjadi karena Allah. Kenapa? Kan ada nasihat, ada bayan, ada keterangan, ada qala Allah wa qala Rasul yang disampaikan. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan baca Al-Quran, beda dengan umroh, haji. Kan gak ada apa-apanya, gak ada ceramahnya, nasihatnya, bayannya, gitu. Kalau duduk di majelis ilmu, dia diam. Mau gak mau dia diam, dia mendengarkan. Nah, ada satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat yang mengena pada dirinya. Akhirnya dia ingin datang lagi, dia ingin datang lagi. Akhirnya dia termasuk pencari ilmu. Begitu kira-kira. Maka kalau antum mau maksa orang, jangan paksa sholat dulu, jangan paksa puasa, jangan paksa haji, umrah. Karena ya percuma kalau dia terpaksa. Tapi kalau antum paksa dia hadir di majelis ilmu, insya Allah antum bisa maksa karena dia anak antum, atau bawahan antum, atau pembantu antum, atau sopir antum. Dia nggak enak mau nolak, ya sudah nggak apa-apa, terpaksa. Dengan terpaksa dia duduk. Ada nasihat di situ, ada bayan di situ, ada qala Allah wa qala Rasul di situ, insya Allah. Dan ini bukan satu dua. Antum kira di zaman Nabi orang-orang yang masuk Islam dari awal pertama niatnya tulus semua? Tidak. Tidak. Ada yang karena emosi, Hamzah kan karena emosi.
Hamzah itu masuk Islam karena tersinggung emosi dengan ulah Abu Jahal Abu Lahab. Ya, pengen ngeselin Abu Jahal Abu Lahab, saya masuk Islam. Padahal nggak tulus. Pengen bikin kesel Abu Jahal Abu Lahab karena ada sesuatu. Keterusan. Ya, bahkan menjadi pahlawan di perang Uhud yang luar biasa. Sayyidus Syuhada, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Khalid bin Walid, Amr bin As, Hakim bin Hizam. Bahkan ada yang mengatakan kepada kaumnya masuk Islam enak, minta apa saja kepada Muhammad dikasih. Ini menunjukkan bahwa dia masuk Islam bukan karena tulus keimanan bahwa Allah dan Rasulnya berada dalam kebenaran, tapi karena mengincar harta Nabi SAW. Tapi berakhir dengan kebaikan semua. Masuk dalam keumuman para sahabat yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Kenapa? Karena ada ilmu dari Nabi. Mau nggak mau terpaksa harus duduk di majelis Nabi dan mendapatkan nasihat dari Nabi SAW. Ya, kita beralih kepada Raqib Atid. Beliau masih membahas tentang malaikat, tapi ini bukan nama. Nama malaikat Raqib Atid tidak sahih. Ini sifat. Raqib itu selalu mengawasi, Atid selalu datang. Bahwa ada dua malaikat kanan dan kiri, pencatat kebaikan dan pencatat keburukan, betul. Tapi namanya di kanan Raqib, di kiri Atid, ini tidak sahih. Namanya itu betul ada, maksudnya istilahnya Raqib Atid, tapi itu bukan nama malaikat, tapi sifat. Kalau Ridwan ada nama, tapi riwayatnya tidak sahih. Wa kadzalika hunaka malaikatun yaktubuna a'malal insan. Ada lagi malaikat-malaikat lain yang menulis amal perbuatan manusia. Tidak ada yang tidak ditulis sampai kepada rintihan nafas. Nanti akan dibawakan kisah Imam Ahmad oleh beliau. Ya, ketika Imam Ahmad sakit menjelang wafat. Ya. Apalagi pahala dosa cuman merintih, menggigil. Orang kalau menggigil kan mengeluarkan suara rintihan, dan kadang-kadang itu dia nggak sadar ya, saking menggigilnya. Menurut riwayat ini itu pun ditulis. Maka Imam Ahmad ditahan-tahan setelah mendengar hadis itu dari Tawus, ditahan-tahan oleh beliau, tidak merintih lagi. Padahal merintih kan tidak dosa ya. Merintih aduh nggak dosa. Yang dosa itu kalimat yang bernada menolak takdir. Salah apa saya, dosa apa saya, sehingga Allah bikin aku sakit seperti ini. Ini dosa. Ada nada tidak terima, haram itu. Beliau bawakan surat Al-Infitar dan surat Qaf. Wa inna alaikum lahafidin. Ada malaikat-malaikat penjaga untuk kalian. Kiraman katibin, disebutkan di situ kiram, katib. Katib sifail dan dari kata bayak tubuh, menulis. Jadi malaikat-malaikat yang mulia itu menulis. Kerjaannya terus menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apapun yang kalian lakukan. Maka terus ditulis. Ini Al-Infitar. Kemudian surat Qaf, ma yalfadhu min qawlin. Tidak ada satu lafaz pun dari
sebuah ucapan dari mulut kalian, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di situ ada raqib, ada atid. Maksudnya ada malaikat yang terus menjaga dan terus mengawasi, hadir di situ, tidak pernah absen. Dan itu dua. Dan ini salah satu yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Sementara manusia yang hidup bersamaan di muka bumi ada berapa? Miliaran, ya kan? Sementara malaikat yang menulis itu cuma dua. Akal kita tidak sanggup untuk mencerna. Ini berita gaib, maka wajib kita imani apa adanya. Ini baru malaikat, bagaimana Allah, ya kan? Maka seluruh sifat Allah wajib kita imani apa adanya, dan tidak mungkin kita bisa memahami. Ini kisah Imam Ahmad dibawakan. Saya bacakan. Dakhala ahadu ashabil Imam Ahmad Ali, salah satu sahabat dari Imam Ahmad, menjumpai beliau wahwa maridun, saat beliau sakit. Ada kisah lain dari putra beliau Saleh, sakit menjelang wafat. Kan insyaallah beliau sakit bukan cuma sekali, ya. Ini sakit terakhir, sakit yang dari sakit itu beliau wafat. Fawajadahu ya'innu minal marad. Orang ini mendapati Imam Ahmad merintih. Mungkin saking tinggi demamnya, ya, merintih. Merintih bukan dengan kalimat, apalagi kalimat yang membawa dosa seperti tadi, enggak. Merintih aja. Suara rintihan yang menggigil, suara orang menggigil, kan? Faqala lahu, laki-laki ini menyampaikan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, kunyah Imam Ahmad adalah Abu Abdillah. Ta'innu wa qad qala Tawus. Ya Imam, ya Syekh, ya Aba Abdillah, engkau merintih. Padahal Tawus mengatakan, Tawus salah satu murid dari Ibn Abbas, innal malaka yaktubu hatta alina al-marid. Sungguh para malaikat itu, malaikat penulis, malaikat kanan dan kiri itu selalu menulis apapun yang terucap dari diri seorang manusia, hatta alinal marid, sampai kepada rintihan. Rintihan orang yang sedang sakit itu ditulis. Mana dalil? Tadi surat Qaf tadi ayat 18, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari mulut seorang manusia kecuali di situ ada raqib, ada yang raqib, ada yang atid, ada yang terus menjaga, terus hadir. Faja'ana Abu Abdillah yatasabbar. Demi mendengar itu, Imam Ahmad langsung berusaha sabar. Dari sini kita tahu, sekali berimam Ahmad hafal sampai kepada 1 juta hadis lebih di Musnad Ahmad, luar biasa, musnad terbesar, tapi baru tahu riwayat ini di akhir hidupnya. Baru tahu, kan? Kalau beliau tahu, ya barangkali sudah tidak merintih dari awal. Beliau baru tahu, dikasih tahu oleh salah satu sahabatnya ini. Wa tarakal anin, maka beliau tidak merintih lagi. Menggigilnya tidak disertai dengan suara lagi. Ya. Ini yang riwayat dari anaknya Saleh bin Imam Ahmad. Qala abi fi maradi mauti. Ayahku berkata kepadaku saat beliau sakit menjelang wafat, ukhruj kitab Abdullah ibn Idris.
keluarkan tulisan kitabnya Abdullah bin Idris, Iqra' alayya haditha Layth, bacakan kepadaku hadisnya Layth. Ini banyak kisah para ulama itu di akhir kehidupan mereka mengulang sanad, mempelajari hadis. Dan banyak dari mereka yang bercita-cita, aku ingin mati dalam keadaan sedang mempelajari hadis. Iqra' alayya haditha Layth, bacakan kepadaku hadisnya Layth. Inna tawusan kana yaqrahul anin fil marad. Disebutkan di situ bahwa Tawus tidak menyukai rintihan ketika sakit. Fama sami'tu li abi alinan hatta mata. Setelah aku sampaikan riwayat itu, ayahku tidak merintih lagi sampai beliau wafat. Inilah para imam kita betul-betul mengamalkan ilmu. Hadis yang mereka riwayatkan tidak sekedar disampaikan apa istilahnya koleksi ilmu seperti sebagian kita hari ini. Sebagian kita hari ini ada yang hafal Al-Quran 30, 20, 15 juz, hafal ribuan hadis, tapi jarang salat berjamaah di masjid. Subuh sering kesiangan, ya. Bahkan sebagian dari mereka membiarkan anak istrinya tidak pakai jilbab, ya. Ilmunya tidak diamalkan. Beda dengan imam-imam kita yang pertama kali diperhatikan dari ilmu itu adalah diri mereka sendiri. Setelah itu anak istri, baru yang lain. Diri sendiri dan anak istri tentu yang wajib. Maka ketika seorang ulama mengetes hafalan murid-muridnya sanad hadis yang pelik-pelik, sementara anak istrinya tidak dites, ya nggak masalah, kan nggak wajib, ya. Yang tercela kalau dia memperhatikan bagaimana masyarakatnya, teman-temannya sholat berjamaah, sementara anak-anak laki-lakinya tidak diperintahkan sholat berjamaah, itu yang tercela. Kan wajib, ya. Kalau tidak wajib, tidak tercela. Li'anna kulla syai'in yuktub, karena segala sesuatu itu ditulis. Bukan hanya yang mengandung pahala, mengandung dosa. Itu jelas. Tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa, itu pun ditulis. Mana dalil tadi? Ma yalfidu min qawlin, apapun yang dilafadzkan oleh mulut, berarti semua, ya. Amin di sini zaidatun li taukidil umum, bermakna umum. Ayya qaulin taquluhu, seluruh ucapan, tidak ada perkecualian. Yuktabu, semuanya ditulis. Lakin qad tajawaza alaihi bi khairin aw bi syarrin, ya tentu untuk kebaikan dan keburukan jelas. Ini yang betul-betul diperhatikan, dibalas nanti. Akan dibalas kebaikan dan keburukan. Yang tidak mengandung kebaikan dan keburukan, tolong ambilkan saya nasi, saya mau ke sana, saya capek, saya lelah. Ini kan tidak mengandung pahala dan dosa, tapi tetap ditulis. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.